MM selaku dosen mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Dan teman-teman sekalian yang sudah hadir di kelas ini untuk mendengarkan presentasi dari kami. Perkenalkan, nama saya Desi Alhamdulillah dengan NIM 4121925 yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang kelompok dan bank sentral. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama teman-teman saya yang ada. Perkenalkan, nama saya Adina Jasapa dengan NIM 42415 dan saya ada. Halo semua, perkenalkan nama saya Mada Susatila dan saya 4241601. Saya Ramadan Fadila dengan NIM 4241701 dan saya ada. Perkenalkan, nama saya Nadia Rosata dengan NIM 4241844. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh teman saya. Jadi materi pertama itu ada bank umum. Apa itu bank umum? Bank umum adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional ataupun juga berlandaskan dari nilai syariah. Bank umum dalam menjalankan kegiatannya adalah menghitung dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito. Apa sih tabungan? Tabungan adalah simpanan uang yang dilakukan secara berkala untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang atau yang di masa depan. Giro adalah rekening yang berfungsi untuk menyimpan dana dan melakukan pembayaran secara tunai. Deposito adalah produk simpanan yang ditawarkan oleh bank kepada nasabahnya yang dicairkannya hanya dapat dilakukan oleh waktu yang sudah ditentukan. Terus juga ada pembayaran kredit serta menerima pembayaran. Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam simpanan lalu menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Bank umum juga menyediakan jasa keuangan seperti transfer dana, pembayaran, dan investasi. Yang kedua adalah karakteristik bank umum seperti yang dikutip pada pasal 6 UU nomor 7 1992, UU nomor 10 1998 dalam izin 2000/99 menyatakan bahwa usaha bank meliputi yang pertama ada penerbitan surat pengakuan utang, yang kedua ada membeli, menjual atau menjamin atas repo sendiri maupun kepentingan atas kaitan nasabahnya. Yang ketiga ada penerima pembayaran dari tagihan atau surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau pihak ketiga. Yang keempat ada pemindahan uang baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan nasabahnya. Terus juga di bidang usaha bank umum tersebut di atas dapat beraneka ragam, bahkan masih diperkuat lagi dengan ketentuan pasal 20, yaitu yang pertama melakukan kegiatan valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BOI. Valuta asing itu mata uang asing yang digunakan untuk alat pembayaran dalam bentuk perdagangan. Valuta asing biasanya disebut dengan falas. Yang kedua, melakukan penyertaan modal dalam bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa gudang usaha, modal ventura, terus ada perusahaan efek, asuransi, serta lembaga clearing yang menyelesaikan dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI. Yang ketiga adalah melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus dikembalikan penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI. Yang keempat, bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan mengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah fungsi dan peranan bank umum. Terdapat tiga fungsi bank umum yang dikutip dari buku Bank dan Tenaga Keuangan oleh Profesor Dr. Bustari Mukhtar, yaitu ada tiga. Yang pertama adalah agent of truth. Fungsi agent of truth menunjukkan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh perbankan berdasarkan atas kepercayaan. Contohnya yang pertama ada penitipan dana, yang kedua ada pembelian kredit, yang ketiga ada transaksi perbankan. Terus yang kedua ada agent of development. Fungsi ini berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam menunjang kelancaran serta transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi. Yang pertama itu ada jasa transfer. Contohnya transfer antar bank, antar ATM ataupun antar MBG. Yang kedua ada jasa kotak pengaman, safe deposit box, biasanya disebut juga SBD. Terus ada jasa penagihan juga yang terakhir. Terus yang ketiga ada agent of service sebagai bank di samping memberikan pelayanan jasa keuangan sebagaimana kegiatan intermediasi yang dilakukan. Maka bank juga sudah memberikan jasa pelayanan seperti jasa transfer, jasa kotak pengamanan, dan jasa penagihan inkaso. Oke, setelah tadi sudah dijelaskan dengan JJ bank umum, selanjutnya ada bank sentral. Apa sih bank sentral itu? Bank sentral adalah sebuah instansi maupun sebuah lembaga keuangan yang bertanggung jawab suatu kebijakan moneter serta menciptakan tingkat ekonomi yang stabil pada suatu negara. Bank sentral menjadi sebuah lembaga yang sudah dimiliki oleh para pihak swasta pada suatu negara, memiliki tanggung jawab atas stabilitas uang, menjaga tingkat inflasi, stabilitas
keuangan pada sebuah negara. Peran Bank Sentral Indonesia sendiri sementara diserahkan dalam Bank Indonesia. Selanjutnya ada karakteristik Bank Sentral. Yang pertama, lembaga independen. Bank Sentral umumnya beroperasi secara independen dari pemerintah, meskipun tetap bertanggung jawab kepada parlemen atau badan legislatif. Yang kedua, ada monopoli penerbitan uang. Bank Sentral memiliki hak eksklusif untuk mencetak dan mengeluarkan uang nasional yang memungkinkan Bank Sentral mengendalikan jumlah uang beredar dalam ekonomi. Hal tersebut adalah pertama dalam kebijakan moneter. Yang ketiga, bank bagi bank. Bank Sentral bertindak sebagai bank bagi bank komersial yang berarti mereka menyediakan layanan perbankan bagi bank-bank lain. Yang keempat adalah regulator perbankan. Bank Sentral memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi sistem perbankan nasional. Yang kelima adalah mengatur kebijakan moneter. Bank Sentral bertanggung jawab untuk menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter yang bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. Dan yang keenam ada tujuan utama. Tujuan utama Bank Sentral itu yaitu untuk menjaga stabilitas ekonomi yang biasanya diukur melalui tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketujuh ada dalam peran dalam sistem keuangan. Bank Sentral memainkan peran penting dalam sistem keuangan suatu negara. Mereka membantu menjaga stabilitas sistem keuangan, mengatur aliran dana, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir itu hubungan dengan pemerintah. Meskipun independen, Bank Sentral tetap memiliki hubungan erat dengan pemerintah. Bank Sentral memberikan nasihat ekonomi kepada pemerintah dan bekerjasama dalam mencapai tujuan ekonomi nasional. Selanjutnya ada fungsi dan peran Bank Sentral. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu sendiri adalah keputusan yang diambil dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Fungsi Bank Sentral itu sendiri yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua ada mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yaitu mencapai sekumpul kesepakatan, aturan, standar, dan prosedur yang digunakan dalam mengatur peredaran uang. Dan yang terakhir yaitu menjaga stabilitas. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi efektif dan efisien, serta mampu bertahan dalam tekanan internal dan eksternal, sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Nah, selanjutnya ada perbedaan dari bank umum dan Bank Sentral itu ada dari segi jumlah dan lokasi. Bank umum memiliki jumlah yang di Indonesia jauh lebih banyak dan dapat dijadikan oleh pihak swasta dengan izin dari Bank Indonesia. Sedangkan Bank Sentral memiliki jumlah di Indonesia hanya ada satu, yaitu Bank Indonesia. Lalu perbedaan yang kedua ada segi dari tugas dan fungsi. Bank umum memiliki fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat melalui penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Sedangkan Bank Sentral memiliki fungsi utama yaitu menjaga nilai mata uang negara, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjaga kelancaran sistem pembayaran. Perbedaan yang ketiga ada dari segi aktivitas transaksi. Bank umum melakukan transaksi digital dan memberikan jasa dalam pembayaran seperti clearing dan jual beli valuta asing. Nah, clearing itu apa sih? Clearing itu proses penyelesaian transaksi keuangan antara bank maupun lembaga keuangan lainnya. Sedangkan Bank Sentral tidak melakukan transaksi digital secara langsung dengan masyarakat. Dan yang terakhir ada perbedaan dari skala operasional. Bank umum beroperasi pada skala yang lebih kecil dibandingkan dengan Bank Sentral, tetapi masih memiliki pengaruh signifikan dalam menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat. Sedangkan Bank Sentral beroperasi pada skala nasional dan memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi. Selanjutnya ada struktur organisasi Bank Umum dan Bank Sentral. Yang pertama ada struktur organisasi pada Bank Umum. Yang pertama ada Dewan Komisaris, selanjutnya ada direksi, direktur utama, direktur keuangan. Nah, direktur keuangan ini dibagi-bagi seperti ada direktur operasional, direktur risiko, direktur sumber daya, direktur sumber daya manusia. Selanjutnya ada divisi dan departemen. Divisi dan departemen dibagi menjadi beberapa seperti divisi kredit dan risiko, divisi pemasaran, divisi operasional, divisi keuangan dan aplikasi, divisi teknologi informasi, divisi hukum dan kepatuhan, divisi SDM, divisi treasury, divisi customer service. Selanjutnya ada struktur organisasi pada Bank Sentral. Yang pertama diduduki oleh Dewan Gubernur, lalu ada komite kebijakan, departemen utama, departemen kebijakan makroprudensial, serta departemen sistem pembayaran, departemen internasional, dan departemen manajemen strategis dan tata kelola. Oke, kita masuk ke dalam tujuan Bank Umum dan Bank Sentral. Bank Umum, tujuan utama Bank Umum adalah untuk memperoleh keuntungan dengan menghimpun dana dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Bank Sentral tujuan utamanya adalah untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor keuangan, dan sistem finansial secara keseluruhan.
Kita masuk dalam regulasi dan pengawasan. Regulasi pada Bank Umum dan Bank Sentral di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan. Dalam Bank Umum diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menetapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dan pengawasan terhadap operasional bank. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi nasabah. Sementara itu, Bank Sentral diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Regulasi ini memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur sistem pembayaran, serta mengawasi bank umum. Bank Indonesia berfungsi sebagai pemberian pinjaman terakhir untuk menjaga likuiditas dalam sistem keuangan. Kita masuk ke dalam pengawasan pada bank. Bank Indonesia atau disebut BI memiliki otoritas untuk mengawasi bank umum, memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip kehati-hatian dalam mengelola kredit dan operasional. BI bertugas untuk meminimalkan risiko yang dapat merugikan nasabah dan stabilitas sistem keuangan. Pengawasan ini dilakukan untuk melalui regulasi yang ketat, termasuk penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan pengawasan langsung maupun tidak langsung berdasarkan laporan bank. Sebagai bank sentral, BI juga bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan moneter. BI memiliki wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang mempengaruhi suku bunga dan likuiditas di pasar. Selain itu, BI bertindak sebagai pemberian kebijakan akhir bagi bank umum dan situasi darurat, membantu menjaga krisis keuangan. Kita masuk dalam hubungan dengan ekonomi. Bank umum dan bank sentral memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Bank umum berfungsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penyaluran kredit kepada pelaku ekonomi, termasuk individu dan bisnis, yang memungkinkan mereka untuk berinvestasi dan meningkatkan konsumsi. Sementara itu, bank sentral bertugas menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan kebijakan moneter dan pengawasan sistem keuangan. Selanjutnya ada penjelasan secara bank umum dan bank sentral. Pertama, ada kebijakan moneter dan dampaknya. Kebijakan moneter dan dampaknya bagi bank umum itu ada 3 yang pertama. Dampaknya meningkatkan atau mengurangi kegiatan pinjaman, mengalami tingkat inflasi, dan mengalami tingkat pengangguran. Yang kedua, penetapan suku bunga acuan. Dampaknya meningkatkan atau mengurangi kegiatan pinjaman, mengalami tingkat inflasi, dan mengalami tingkat pengangguran. Yang ketiga, pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia. Dampaknya meningkatkan jumlah uang yang beredar karena harus membiayai kegiatan yang masih bawah. Kebijakan moneter dan dampaknya bagi bank sentral yaitu ada 3. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Dampaknya mengurangi uang beredar, mengalami likuiditas dengan membiarkan membuat keuangan berharga dapat menjaga stabilitas ekonomi dan menghindari krisis keuangan. Yang kedua, penetapan suku bunga acuan. Dampaknya perubahan suku bunga acuan dengan mempengaruhi kegiatan ekonomi baik yang positif maupun negatif tergantung pada tingkat suku bunga yang ditetapkan. Yang ketiga, pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia. Dampaknya menurunkan atau menaikkan suku bunga pinjamannya sehingga dapat menarik kredit yang ilegal dan menghindari krisis likuiditas serta himbauan moral dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi baik yang positif maupun negatif tergantung pada himbauan yang diberikan. Yang kedua ada operasional bank umum dan bank sentral. Operasional bank umum yang pertama menghimpun dana. Bank umum mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti giro, tabungan, sertifikat deposito berdampak dan bentuk lainnya. Kedua, memberikan kredit atau pembiayaan. Bank umum memberikan kredit kepada masyarakat untuk berbagai kebutuhan seperti pembelian rumah, kredit bangunan dan lain-lain. Yang ketiga, meminjamkan uang. Bank umum melakukan pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah, seperti transfer uang antar daerah atau penyimpanan uang luar. Keempat, menyediakan tempat penyimpanan. Bank umum menyediakan tempat penyimpanan yang aman untuk barang dan surat berharga milik nasabah seperti seperti bond. Yang terakhir, penempatan dana. Bank umum juga melakukan penempatan dana dari nasabah pada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Operasional bank sentral. Yang pertama ada kebijakan moneter. Bank sentral mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kedua, pengawasan perbankan. Bank sentral mengawasi dan mengatur bank umum untuk mencegah risiko sistematik dan memastikan perbankan yang sehat. Yang ketiga, pengelolaan uang. Bank sentral mengelola sistem pengedaran dan pemusnahan uang. Mereka yang bertanggung jawab atas stabilan dan kemudian terhadap uang asing. Yang terakhir, yang keempat, sistem perbankan. Bank sentral membagi bank ke dalam 3 jenis sesuai fungsinya: bank umum, bank sentral, bank pembiayaan rakyat. Mereka juga menetapkan standar dan regulasi untuk kegiatan perbankan. Selanjutnya ada bank sentral dalam stabilitas sistem keuangan. Yang pertama, kontrol moneter. Bank sentral berfungsi mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga melalui operasi pasar terbuka, seperti membeli atau menjual obligasi pemerintahan untuk menstabilkan harga, mengendalikan inflasi dan menekan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mendukung stabilitas harga. Bank sentral
dalam menjaga kesehatan lembaga keuangan melalui pengawasan dan regulasi. Mereka menegakkan standar operasional, pembinaan, tas, serta manajemen risiko dan melakukan inspeksi untuk mencegah kestabilan keuangan. Yang keempat, mengatur kelancaran sistem pembayaran. Bagaimana mengatur sistem pembayaran dengan mekanisme seperti RTGS. RTGS adalah perusahaan rules settlement, yaitu sistem transaksi elektronik yang mengatur transaksi saling diduga telah bisa dalam waktu maksimal 4 jam. Tapi apabila tidak jam 15, uang yang digunakan masuk ke rekening pada kesempatannya sesuai dengan operasional. Selain itu juga tingkat kenyamanan dan efektivitas transaksi. Kita memastikan kelancaran tanpa diskriminasi tidak pembayaran. Yang kelima, pemantauan dan risiko. Bank Sentral melakukan riset dan pemantauan untuk mendeteksi risiko yang dapat mempengaruhi kestabilan keuangan, serta memberikan rekomendasi bagi otoritas terkait dalam menjaga sistem keuangan. Yang keenam, leader of the last resort. Bank Sentral berfungsi sebagai leader of the last resort, yaitu untuk memberikan pinjaman pada lembaga keuangan yang mengalami krisis keuangan dengan menyediakan likuiditas saat krisis. Mereka harus hati-hati pinjaman mengelola hazard dan risiko sistematik. Yang terakhir, yang ketujuh, kerjasama dan koordinasi. Bank Sentral berkoordinasi dengan lembaga keuangan dan aktivitas lain untuk stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kekuatan advokasi untuk memantau risiko sistematik. Oke, kita masuk dalam tantangan dari itu. Tantangan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, perkembangan teknologi dan digitalisasi. Perkembangan teknologi finansial memaksa bank umum beradaptasi dengan platform pembayaran digital dan pinjaman online, serta kebutuhan regulasi dari Bank Sentral. Kedua, krisis ekonomi dan respon kebijakan. Krisis ekonomi global dan regional mendorong Bank Sentral untuk menetapkan kebijakan seperti penurunan suku bunga dan stimulus fiskal. 3, regulasi dan keputusan. Bank umum dan Bank Sentral harus mematuhi regulasi ketat untuk menjaga stabilitas keuangan. Oke, kita ke peran Bank Sentral dalam stabilitas sistem keuangan. Yang pertama adalah kontrol moneter. Bank Sentral mengendalikan pemasukan uang dan suku bunga melalui operasi pasar terbuka untuk menjaga stabilitas ekonomi. Contohnya ada operasi pasar terbuka, ada kebijakan diskonto, kebijakan cadangan wajib, sama menekan suku bunga acuan. Yang kedua ada pendukung stabilitas harga. Bank Sentral bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga dengan mengendalikan inflasi. Bank Sentral melakukan pengawasan dan regulasi terhadap lembaga keuangan, termasuk bank dan lembaga keuangan non-bank, untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dengan baik dan aman. Contohnya, pertama ada kebijakan pemerintahan yang efektif, yang kedua ada perkembangan teknologi, yang ketiga ada kondisi ekonomi yang stabil, yang keempat ada perilaku konsumen yang rasional. Terus yang ketiga ada pengawasan dan regulasi lembaga keuangan. Bank Sentral mengawasi dan mengatur lembaga keuangan termasuk bank dan lembaga keuangan dan bank untuk memastikan kinerja yang sehat dan mencegah ketidakstabilitas keuangan. Contohnya yang pertama ada membatasi jumlah perjalanan, yang kedua ada menetapkan rasio kecukupan modal, yang ketiga ada penerbitan peraturan, yang keempat ada melakukan pemeriksaan, yang kelima ada menyediakan likuiditas. Nah, selanjutnya yaitu mengatur kelancaran sistem pembayaran. Bank Sentral mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Sentral mengembangkan dan mengimplementasikan mekanisme seperti sistem pembayaran real time atau RTGS untuk meningkatkan keamanan, kecepatan, dan efisiensi transaksi pembayaran. Selanjutnya, riset dan pemantauan risiko. Bank Sentral melakukan riset dan pemantauan untuk mendeteksi potensi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan. Bank Sentral juga memantau permintaan sektor keuangan dan mendeteksi perubahan signifikan yang dapat berdampak pada stabilitas keuangan. Lalu, yang terakhir adalah Leader of the Last Resort atau LOLR. Bank Sentral bertindak sebagai Leader of the Last Resort yang mengelola krisis keuangan dan menyediakan likuiditas untuk mencegah ketidakstabilan sistem keuangan. Ada pertanyaan bagi teman-teman yang akan mau nanya, silakan angkat tangan. Perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, sebutkan 3 langkah kebijakan yang dapat diambil Bank Sentral untuk mengatasi dampak krisis ekonomi. Yang kedua, mengapa penting bagi Bank Sentral untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, sebutkan 3 contoh bentuk simpanan di bank umum dan jelaskan perbedaannya. Format pertanyaan dari kelompok 6. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengatur dan mengawasi Bank Umum Indonesia? Yang kedua,
Bagaimana regulasi perbankan di Indonesia dapat ditingkatkan untuk menghadapi tantangan di era digital? Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan sertifikat deposito? Saya Rahmila Rahmati, perwakilan dari kelompok 4 dengan NIM 64241510. Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan bank umum dan apa yang membedakannya dari lembaga keuangan lainnya. Yang kedua, jelaskan peran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam mengatur operasional bank umum. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam konteks perbankan. Perkenalkan, nama saya Ayu Wahyuni Putri, NIM saya 6424196. Habis itu dari kelompok 8 ingin bertanya, pertanyaannya yang pertama, apa peran utama bank umum dalam perekonomian? Terus yang kedua, mengapa pentingnya bagi bank sentral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Terus yang ketiga, apa hubungan antara bank sentral sama pemerintahan? Kita ada games kecil-kecilan. Ayo semangat, nanti ada hadiahnya. Aizia, Angga, dan sekalian Dawa. Satu lagi mana Angga? Berurutan 1, 2, 3. Hadiahnya tunjukin. Oke, terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, akhir dari presentasi kami dari sini. Aku mau pantun tapi bilang selamat dulu ya. Oke. Kalau berjalan menginjak bumi, kalau terbang